Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Hamidah Fetri dengan NIM 4122036, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B, semester 3. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Usul Tafsir wa Qawaiduhu. Dilalah ibarah ialah makna yang secara langsung dapat dipahami dari lafaznya. Pemahaman lafal dalam bentuk ini menurut apa adanya yang dijelaskan dalam lafal tersebut, baik yang dimaksudkan secara asli atau nas maupun secara tobai. Contoh dilalah ibarah yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi Fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zuri. Ayat tersebut dapat dipahami bahwa perkataan dusta, saksi palsu, ataupun berbohong itu termasuk kepada perbuatan dosa. Lanjut pada dilalah iqtida. Dilalah iqtida ialah penunjukan lafal nas kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang sebenarnya tergantung kepada yang tidak disebutkan. Maksudnya di sini, makna lafal baru bisa dipahami secara jelas bila ada penambahan kata untuk memperjelas maksud yang terkandung dalam lafal tersebut. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Hurrimat 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Pengertian dari ayat tersebut belum jelas. Oleh sebab itu diperlukan lagi penjelasan dari luar agar maksud dari ayat tersebut dapat dipahami. Lanjut pada sighat am. Sighat am ialah lafal yang memiliki cakupan makna yang luas atau bisa diartikan juga sebagai satu lafal yang memiliki banyak arti. Apa saja kata-kata yang menunjukkan keumuman, yaitu ada kullu, jami', isim yang berbentuk jamak yang menggunakan kata alif lam, isim nakirah, isim mausul yaitu ma dan alladzina, isim isyarah faman, isim istifham yaitu man, dan lain sebagainya. Contoh sighat am terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalimat al-mutallaqat ialah am maksus karena tidak disertai dengan qarinah yang dapat menghilangkan keumuman dari lafaz tersebut. Soal ketiga ialah sebab-sebab lafaz menjadi musytarak. Yang pertama, terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan satu makna, seperti perbedaan dan dalam pemakaian kata yadun. Ada yang mengartikan yadun sebagai hasta dan ada pula yang mengartikan yadun sebagai telapak tangan. Yang kedua ialah terjadinya perkembangan perluasan makna suatu lafaz dari makna asalnya, seperti kata fatanun yang bermakna asal yaitu logam atau barang, kemudian setelah berkembangnya perluasan makna, kata fatanun berubah dan berkembang menjadi arti kesesatan. Yang ketiga ialah terjadinya makna yang memungkinkan diartikan antara makna hakiki dan makna istilah urfi, seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah syara'. Contohnya, lafaz sholat dalam arti bahasa bermakna doa, sedangkan dalam penggunaan kata istilah syara', sholat diartikan sebagai ibadah. Lanjut pada kullu am yabqa ala umumihi hatta ya'ti ma yukhassisuhu. Setiap yang umum tetap berada pada keumumannya sampai ada yang mengkhususkannya. Maksudnya ialah lafal tersebut tetap umum maknanya jika tidak ada ayat atau dalil yang mengkhususkannya. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 3, Hurrimat 'alaikumul maitata waddama.
telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Ayat ini menjelaskan tentang keharaman darah, lalu dikhususkan dan dijelaskan kembali oleh Quran Surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, Auda mamasfuhan aulah makhinzir, yaitu darah yang mengalir atau daging babi. Lanjut pada ikhtilaf al-qiraah fi ayati yu'addiduhu ma'ananiha. Perbedaan bacaan dalam ayat bisa membedakan makna ayat. Maksudnya, terdapat perbedaan dialek atau perbedaan cara pengucapan seperti bacaan izhar, idgham, imalah, tebal tipis huruf, dan lain sebagainya. Serta juga terdapat perbedaan dalam 7 imam yang kita kenal sebagai ahli qiraat. Contohnya, terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4 yaitu Malik Yaumiddin. Dalam qiraat Asim, ada yang membaca huruf mim dengan bacaan pendek. Dalam qiraat Al-Baqut, bacaan pertama bermakna memiliki, sedangkan bacaan kedua bermakna menguasai atau merajai hari kiamat. Dalam konteks ini, kebahasaan kedua makna itu memiliki perbedaan satu sama lain. Berikut penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.